Prahara rumah tangga Ari Wibowo dan Inge Anugrah kembali menjadi sorotan publik. Baru-baru ini terkuak rumor bahwa Inge Anugrah menjalin hubungan terlarang alias berselingkuh dengan mantan personil boyband Smash, Rafael Tan. Alih-alih tersulut amarah, Inge Anugrah justru menepis hal itu dengan santai. Bahkan, Inge pun nampak tertawa saat mendengar rumor tersebut. Itu biar pengadilannya menentukan ya. Jangan jalan dong. Isu perselingkuhan Inge Anugrah memang telah menyeruak ke hadapan publik. Hal tersebut bermula setelah Ari Wibowo mendaftarkan gugatan cerai terhadap istrinya Inge Anugrah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 3 April 2023 lalu. Diketahui dalam poin gugatan cerainya, Ari Wibowo menyebut kehadiran orang ketiga merupakan salah satu pemicu keretakan rumah tangganya. Alasan cekcok rumah tangga ini kan karena adanya pihak ketiga. Pihak ketiga itu didapati sejak tahun 2020. Nah, 2020 ya sebenarnya ini hampir masuk ke pokok perkara ya. Jadi saya juga nggak bisa terlalu banyak menjelaskan itu karena kan sidangnya tertutup. Menariknya, tidak hanya sekedar berkoar, kuasa hukum Ari Wibowo, Ricky Saragih, mengklaim bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti mengenai perselingkuhan Inge sejak tahun lalu, sekalipun hal itu telah dibantah tegas oleh pihak Inge. Saya mengharapkan ya nanti dibuktikan di persidangan, karena sampai hari ini kami belum tahu ada isu soal Ari di tahun 2019 ya. Yang kami tahu adalah fakta bahwa pada tahun 2022 terjadi perselingkuhan atau pihak ketiga, yang mana itu ada di pihak Inge tentunya. Begitu. Anak tidak pernah melihat selingkuh. Yang saya ketahui ya, itu anak tidak pernah melihat mamanya berselingkuh. Cuma pada saat itu ketika Inge diketahui melakukan itu dan memang berencana, akhirnya keduanya sepakat untuk bercerai ya, akhirnya mereka harus menyampaikan itu kepada anak gitu. Artinya anak itu tahu bukan dari orang lain, anak itu taunya dari dari orang tuanya sendiri, betul. Sementara itu, Dr. Richard Lee yang kini menjadi salah satu orang terdekat Inge pun bersedia pasang badan untuk melindungi Inge dari tudingan-tudingan miring di luar sana. Ya, bagi yang ngomong, silakan tunjukkan bukti, gitu aja sih isu tersebut, dan isu tersebut harus dijawab. Isu dijawab kok dengan tegas, amat sangat tegas. Tidak ada perselingkuhan, tidak ada orang ketiga, tidak ada cinta yang lain. Tak hanya siap pasang badan, Dr. Richard Lee pun diketahui menawarkan pekerjaan kepada Inge di perusahaan kosmetik kecantikan miliknya. Bukan tanpa sebab, Richard Lee beralasan kalau didapuknya Inge sebagai direktur marketing lantaran ibu dua anak itu kini tidak memiliki sumber penghasilan, namun memiliki rekam jejak pendidikan tinggi. Saya juga jadi terkejut ya. Setahu saya dia ibu rumah tangga biasa, tapi ternyata setelah podcastnya itu saya baru tahu bahwa beliau S1-nya di Kanada, luar biasa banget kan. S2-nya di Australia. Sayang banget disia-sia, kakaknya sayang banget nih, cuma belum terasah aja. Karena kan sudah terlalu lama vakum dari dunia kerja. Tapi kalau masuk ke dunia kerja, aku rasa akan cepat banget nih untuk belajar. Itu posisi yang amat sangat pas untuk dia. Bertahun-tahun menjadi ibu rumah tangga, Inge kini harus mulai meniti karirnya kembali dari nol setelah nantinya bercerai dengan Ari Wibowo. Namun beruntungnya, nasib baik pun tampaknya mulai berpihak kepada ibu dua anak tersebut. Pasalnya, secara tak terduga ia mendapat tawaran pekerjaan yang menjanjikan dari Dr. Richard Lee.
Lantas, bagaimanakah perasaan Inge yang mendapat berkah di tengah kisruh yang terjadi? Senang banget karena setidaknya sekarang aku udah punya sesuatu pegangan, udah bisa punya pekerjaan tetap lah istilahnya, jadi senang banget. Iya, harusnya sih iya ya. I mean, kan yang dikasih sama dokter itu lumayan cukup wah, director gitu loh. Jadi ya aku rasa aku akan mampu untuk bisa di studio atau di apartemen, jadi yang punya tempat masak dan lebih privacy gitu. Jadi mulai dari nol memang benar, makanya kan aku nyari-nyari tempat untuk tinggal, and then terus menerima teman-teman bantuin aku untuk cari pekerjaan dan endorsement kemarin ini, and then sekarang ada pekerjaan tetap ya, bisa dibilang mulai dari nol, tapi karena kebaikannya juga dari Dr. Richard, jadi nolnya juga nggak yang nol amat gitu ya, udah langsung director. So Meski telah mendapat pekerjaan dan memiliki penghasilan yang cukup menjanjikan, Inge menyebut berkah yang tengah menyelimuti dirinya bukanlah sebagai ajang pembuktian dalam hal apapun. nggak perlu dibuktiin sih, karena aku tahu aku pasti bisa kerja, karena aku memang dari dulu tipenya pekerja keras, dan aku kan decided untuk nggak bekerja ya karena aku mau sama keluarga, aku mau sama anak-anak. Jadi emang dulu orangnya tuh Inge tuh maunya kerja, dari dulu dia maunya kerja. Emang dia nggak betah diam juga, cuma karena berhubung dia punya anak ya, dia urusin anaknya aja. waktu aku balik dari Melbourne kan aku sempat kerja dulu. Aku stop kerja kan pas aku udah hamil, pas Kenzo mau lahir gitu. Tapi sebelumnya kan aku sempat kerja, jadi paling terakhir bekerja tuh ya 15 tahun yang lalu lah. Suatu kebanggaan lah, saya tuh Inge tuh benar-benar orang yang strong, kuat gitu ya.